Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, sampai ketemu lagi dengan saya Sukardi Sapri Emran dari Talent Integrity yang berkolaborasi dengan Arka Duta Internasional. Talent Integrity adalah salah satu lembaga kursus tailor-made course. Mengapa saya katakan tailor-made course adalah kami akan mengajarkan kursus bahasa Inggris dengan cara yaitu tergantung kemauan konsumen. Maunya bagaimana kita akan ajar. Dan untuk hal-hal yang sifatnya profesional seperti TOEFL sama IELTS, kami belum punya laboratoriumnya dan kami nanti insya Allah akan menyiapkan untuk itu. Anyway, untuk masalah yang terpenting adalah kami bekerja sama dengan Arka Duta Internasional yang mana telah disetujui oleh BP2MI, yaitu Badan Pengawas Pekerja Migran Indonesia. Nah, kami akan mengirim tenaga kerja ke luar negeri ya, untuk tenaga kerja yang sifatnya wanita itu kami akan kirim ke Malaysia, Singapura, Hong Kong. Nah, untuk Taiwan kami juga mengirim, akan mempersiapkan 40 tenaga kerja untuk peternak sapi perah. Ya, di situ kami akan memerlukan sekitar 40 orang, ya, 40 orang. Dan itu syaratnya untuk detail segala macam, oleh karena di sini adalah semacam announcement, semacam pemberitahuan. Anda bisa mengirimkan nanti ke nomor WA yang akan saya share di video ini. Untuk itu. Dan selanjutnya kami juga akan mengirim tenaga kerja ke Jepang. Ini adalah magang. Ya, magang kami khususkan untuk pemagangan ini adalah di Pari, kampung Inggris. Kami bekerja sama dengan lembaga lokal setempat, yaitu kami akan mengadakan training untuk berkursus bahasa Jepangnya sekitar 2 bulan sebelum nanti mereka dikirim ke sana. Dan maksimum untuk tenaga kerja yang di Jepang ini untuk magang itu maksimum adalah 26 tahun. Ya, tamat SLA sederajat, ya bisa sedikit, bukan sedikit ya, mengerti bahasa Jepang karena akan dikursuskan. Karena Jepang ini beda dengan negara lain dan mereka akan sangat disiplin untuk menentukan bagaimana tenaga kerjanya yang akan magang, khususnya ya, ditempatkan di Jepang sana. Dan untuk tambahan adalah kami juga akan mengirim tenaga kerja ke Eropa, especially untuk negara Slovakia. Slovakia ini adalah di negara di Eropa Tengah, ya, bekas negara Yugoslavia, ya. Dan Slovakia ini masuk dalam jajaran Uni Eropa. Dan apabila Anda telah disetujui untuk masuk ke negara Uni Eropa, itu Anda akan mudah bekerja untuk di negara Eropa lainnya dengan catatan kondisi baik di atas 6 bulan setelah mendapatkan yang namanya TRC, yaitu Temporary Resident Card. Nah, itu Anda akan dikontrak 3 tahun. Setahun sekali pulang. Ya, setahun sekali pulang. Dan gajinya di sana adalah rata-rata 20 juta. Itu apabila tidak lembur. Dan apabila Anda nanti ada lembur, akan bertambah lagi. Untuk penginapan disiapkan. Kami tidak bicara yang namanya apartemen, ya. Yang jelas ada penginapan. Karena kan tempat tinggal itu ada 3 macam, flat, apartemen, sama kondominium. Nah, ini saya bicara adalah penempatannya untuk akomodasi ada. Untuk sarapan pagi, Anda nyiapkan sendiri dengan biaya yang sudah Anda dapatkan. Lantas untuk makan siang disiapkan oleh perusahaan, ya, makan siang. Dan makan malam Anda juga menyiapkan sendiri. Sehingga kecuali lembur nanti akan disiapkan makan oleh perusahaan. Dan untuk Slovakia ini syaratnya adalah bisa bahasa Inggris walaupun tidak pandai, ya. Karena perlu diingat, negara Slovakia ini bukan negara native language country, ya. Sehingga Anda akan dengan mudah, karena masyarakatnya di sana juga kurang pandai berbahasa Inggris.
Dan mereka tuh berdekatan dengan Inggris kan, tidak jauh, udah beda dengan kita. Kita jauh, namun kita berupaya untuk bisa berbahasa Inggris. Dan memang mereka di negara Uni Eropa itu ada sekitar 27 anggota. Namun apabila mereka mengadakan meeting, itu menggunakan 23 bahasa. Aneh kan? Aneh. Saya tidak tahu apakah mereka bisa berbahasa Inggris namun tidak mau dieksplor di depan umum oleh karena mereka punya harga diri. Mengapa? Karena mereka negara maju, bukan dengan kita. Kita ini bukan negara maju ya, masih negara berkembang. Nah, coba perhatikan, negara yang rakyatnya atau negara menerapkan bahwa komunikasi second language itu apalagi ya, the first language itu bahasa Inggris. Apabila kita pergi kemana-mana itu sangat dihargai. Contohnya saja Filipina. Filipina ini organisasinya sangat kompak ya di luar negeri, dan pemerintahnya sangat concern memperhatikan tenaga kerja yang bermasalah di luar negeri akan dibela habis-habisan. Dan memang mereka lakinya, beruntungnya mereka bisa berbahasa Inggris karena kurikulum di sekolah mereka menggunakan bahasa Inggris walaupun bahasa ibunya adalah bahasa Tagalog. Demikian juga India. India ini salah satu negara yang tenaga kerjanya laku di seluruh Eropa. Karena mereka bahasa Inggrisnya bagus ya. Dan negaranya juga menggunakan kurikulum Inggris. Mengapa? Karena mereka juga pernah sebagai negara koloninya Inggris. Nah, kita kan koloninya bukan Inggris, ya Belanda. Sehingga kita bahasa Belanda pun kita tidak bisa ya. Namun demikian, untuk hal ini Anda akan diajari bahasa Inggris. Yang penting Anda bisa berkomunikasi dengan baik. Grammar ya agak diabaikan sedikit. Mungkin nanti diajarkan hal-hal yang sifatnya basic saja untuk Slovakia. Nah, untuk untuk Slovakia tadi syaratnya SMA ya, SMA dan pasti berbahasa Inggris tidak apa-apa. Tapi Anda diajari dan akan ada training di industri otomotif, dan Anda nanti sana bekerja sebagai tenaga asisten mekanik. Asisten mekanik itu pekerjaannya macam-macam ya. Pasang baut, pasang kabel, narik dan lain sebagainya. Yang jelas untuk semua kegiatan di manufacturing mobil tersebut Anda harus membantu. Namun demikian, apabila Anda rajin dan tekun mau belajar ya untuk hal-hal ini, Anda bisa saja nanti naik golongan ya. Bisa sebagai pembantu, nanti bisa jadi tenaga expert di bidang masing-masing. Dan untuk Slovakia ini, grup kami Arka Duta Internasional sudah mengirimkan di seluruh dunia ini kurang lebih 80.000 orang ya, sehingga ini menyusul terus. Dan untuk di Slovakia kami memerlukan 300 orang ya. Maksimum usianya 45 tahun, dari umur 20 sampai 55 tahun, dan tamatannya adalah SMA. Sedangkan untuk selanjutnya negara Eropa lainnya adalah Polandia. Kami akan mengirimkan sebanyak-banyaknya, luar biasa. Mereka memerlukan tenaga Indonesia yang sebanyak-banyaknya. Disinyalir, ada teman saya mengatakan bahwa Polandia ini juga belajar bahasa Indonesia. Mengapa? Karena benderanya itu hampir sama, putih merah. Sedangkan kita kan merah putih. Dibalik saja benderanya sudah bendera kita, dibalik lagi bendera mereka. Katanya orang Polandia itu banyak yang ingin belajar bahasa Indonesia, sehingga kita tidak diperlukan lagi bahasa Inggris ke Polandia itu. Cukup badan sehat, jasmani dan rohani, nanti ada psikotesnya, dan ijazah SD saja cukup, tidak perlu SMA. Yang penting bisa bicara, bisa ngobrol. Usianya sama 20 sampai 45 tahun. Karena Anda berpeluang untuk bekerja sampai dengan usia 60 tahun plus, sepanjang Anda masih sehat. Karena di negara maju itu, di negara Eropa, saya juga dulu pernah bekerja di salah satu perusahaan Eropa. Teman saya itu menduduki posisi chief engineer saja, usianya 73 tahun masih bekerja dari Polandia. Nah, sehingga apabila kita bisa menjaga kesehatan dengan baik, ya fisik kita dengan baik dan tidak pikun, kita bisa saja bekerja sampai dengan usia di atas
60 tahun. Mengapa Eropa banyak memerlukan tenaga kerja dari mancanegara, dari Indonesia khususnya? Karena mereka tuh negara maju, disinyalir juga zero growth. Zero growth artinya pertumbuhan untuk angka kelahiran tuh sangat kurang ya. Mereka tuh takut untuk punya anak. Beda dengan Indonesia, begitu nikah harus quote and quote mereka harus punya anak ya. Dan di Polandia kepulauannya sangat banyak. Nanti ada lagi kami memerlukan tenaga kerja ke Irlandia. Irlandia gajinya coba. Oh ya, untuk Polandia gajinya juga berkisar sekitar 20 juta basic. Ya, 12 sampai depan 20 juta. Nah, ini apa namanya? Pusat untuk penerimaannya segala macam itu ada di Pare, Jawa Timur ya. Karena kami konsentrasi di sini dulu, di Jawa Timur dulu. Ya. Lantas untuk Irlandia dan juga nanti ada namanya ada Denmark juga ya, ada juga UK. Nah, silahkan Anda mengirimkan data ya atau kurikulum vitae, CV lah ya, resume singkat-singkat saja ke kami karena kan ini persyaratannya kan tidak begitu ketat. Yang penting Anda sehat. Dan untuk biaya keberangkatan ke Eropa itu rata-rata 75 juta. Ya. 80%-nya adalah ditanggung oleh perusahaan dengan cara Anda mencicil setahun ya. 20%-an, 20%-nya Anda membiayai sendiri, itu diperlukan untuk paspor, work permit, sama tiket ya. Itu seperti itu. Nah, untuk keperluan yang 80%-nya itu yang di cover oleh perusahaan, itu nanti Anda akan diberikan pinjaman dana talangan, namun demikian Anda harus mencicil selama setahun ketika Anda bekerja di sana. Ingat, kontraknya rata-rata 3 tahun, setahun sekali pulang. Nah, ini Anda harus siap-siap ya, harus siap-siap. Disinyalir orang-orang kita yang di Eropa sana, yang berangkatnya bujangan, mereka juga ada yang menikah dengan orang lokal sana ya, sehingga Anda berpeluang untuk bisa menikah dengan orang lokal sana. Tidak apa-apa. Saya rasa itu saja dari saya ya. Itu nanti apabila Anda memerlukan informasi lebih lanjut, silahkan hubungi saya di bawah video ini untuk dikirim informasinya ya. Demikian, dan juga bisa DM langsung ya ke medsos saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.